Dongeng ulama yang dibenarkan oleh umat muslim. Yang pertama, Tiga dongeng ulama yang bener loh. Anak kecil baru entas kemarin sudah sok tahu. Saya pastikan anak kecil ini adalah sesat dan menyesatkan. Saya pastikan anak kecil ini adalah, jika memang dia seorang Islam, keluar dari Islam dan dia tidak paham tentang hal Islam. Dia hanya merusak Islam dari dalam, dan sesungguhnya dia adalah memang benar-benar bukan orang Islam. Dan dia berstatement juga, dia mengikuti Islam yang murni yang dibawa oleh Imam Mahdi. Oke, dan dia juga berstatement dia menolak 4 imam besar, yaitu sebagaimana 4 imam besar ini adalah sebagai mazhab, sebagai estafet, sebagai benang merah, dan sebagai sanad ilmu Nabi kepada kita semua. Jadi dia sama artinya mengatakan bahwa ulama itu melakukan kesesatan atau penyesat umat. Jadi anak yang baru kemarin ini adalah cucu Dajjal. Karena apa? Karena dia ingin membenturkan Islam itu dengan Islam yang lain, dan dia secara tidak langsung menyusupi, yaitu pikiran-pikiran liar dia, pikiran-pikiran sesat dia, dan ingin menyatukan semua agama, dan dia ingin memperaduk agama di dunia ini menjadi satu dan sebagai kebenaran menurut persepsinya. Seperti yang dikatakan bahwa ulama melakukan kebohongan besar, yaitu satu, tentang kita tidak boleh berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Jelas ini adalah Dajjal. Karena apa? Sudah kita ketahui bahwa yang diwariskan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita, yaitu firman Allah dan hadis, baik perkataan maupun perilaku dia, karena Nabi adalah contoh. Al-Quran adalah firman Allah. Oke. Dan yang kedua adalah dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, artinya tidak ada pernyataan, tidak ada hadis, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah buta huruf. Padahal sudah jelas sekali di surat Iqra, di Al-Alaq ya, yaitu wahyu pertama Iqra, surat Iqra itu artinya adalah bacalah, dan Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Artinya adalah bisa diartikan ya secara substansi maupun secara harfiah bahwa Nabi ini tidak pernah belajar kitab lain. Jadi seluruh yang dia ucapkan murni dari Allah dan tidak pernah belajar kitab lain. Dan anak ini berusaha memframing, mendogma kita agar kita ini bisa mengarah ke agama lain ataupun mungkin membenarkan kitab-kitab lain. Karena tujuannya apa? Memperaduk. Oke, saya sudah paham pola pikir anak ini. Dan yang ketiga, bahwa Nabi tidak pernah mengatakan bahwa orang tuanya masuk neraka. Padahal dah jelas hadisnya mengatakan bahwa ayahku dan ayahmu semua adalah masuk neraka. Kalau memang kita pahami konteks ini, hadis ini secara liar, secara brutal, kita akan salah paham untuk memaknainya. Oke? Karena apa? Karena hadis itu tidak bisa berdiri sendiri, dan hadis itu berkaitan dengan hadis yang lain. Jadi kalau misalkan kita makna ini secara sebelah mata, kita bisa salah paham dan
Karena itu kita bisa menilai bahwa ini adalah kontradiksi. Karena apa? Karena di sisi lain Nabi mengatakan juga bahwa seluruh umat manusia adalah masuk neraka. Nah, di sini artinya apa? Di sini artinya kita semua adalah ditunjukkan neraka dulu sebelum masuk surga. Agar apa? Agar kita tahu kondisi neraka itu begitu dahsyatnya. Atau mungkin sebelum ke padang mahsyar, sebelum tempat pengadilan, yaitu pengadilan Tuhan, agar kita benar-benar tahu bahwa situasi kondisi neraka itu seperti itu dan ancamannya benar-benar nyata, dan itu adalah salah satu janji Tuhan. Kita ditunjukkan neraka agar tahu, gitu loh. Jadi sebelum masuk surga kita tunjukkan ke neraka dulu agar apa? Agar kita bisa mensyukurinya. Begitu. Dan konteks lain, di sisi lain ada hadis juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia, satu-satunya umat, satu-satunya hamba, satu-satunya nabi yang diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat. Dan dia bisa memberikan syafaat terhadap siapapun, termasuk orang tuanya dan kita semua. Dan di sisi lain juga ada hadis yang mengatakan bahwa seluruh umat muslim, seluruh umat Muhammad, seluruh umat Islam itu adalah masuk surga, dan seluruh umat Islam diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak ini juga mengatakan, berstatement, dia adalah pengikut Imam Mahdi. Yang jelas di sini anak ini sudah sangat sesat sekali dan menyesatkan, dan gurunya juga sesat. Dia seperti Syiah, dia seperti Wahabi, dan dia seperti Khawarij, dan dia sepertinya bukan Islam. Tapi dia akan bikin agama baru dan akan menolak seluruh umat Islam. Dan dia mengakui bahwa yang dia yakini, yang dia pegang itu adalah sebuah kebenaran. Dan dia mengatakan Al-Quran itu tidak sempurna, tidak lengkap. Dan dia tahu dan dia megang Al-Quran yang sempurna, Al-Quran yang lengkap tersebut. Jadi lihatlah teman-teman simbol-simbol yang dia pakai, simbol-simbol di topinya sini yang dia pakai, simbol-simbol di belakang backgroundnya, dan baju-bajunya. Lihat saja, itu benar-benar nanti teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah simbol-simbol Dajjal, simbol-simbol iblis ada di situ. Jadi anak ini adalah anak iblis, jangan diikuti. Teman-teman bisa melihat di konten-kontennya, teman-teman bisa melihat, mengunjungi profilnya, dan nama akunnya adalah Kituns.